Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri habibi tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidid sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adzim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sahibi taj al-mi'raj al-buraq wal-alam dafi al-bala wal-waba wal-maradi wal-alam jismuhu mutahharun mu'addamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un
Maudhu'un 'alal lawhi wal qalam Samsid duha badrid duja nuril huda misbaqid dulam Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Safi Sakalain Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arab wal Ajam Nabil Haramain mahbubun inda Rabbil Masriqain wal Maghribain Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Wa qawluhu ta'ala Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sekalian yang pada hadir di tempat ini mendapatkan curahan rahmat, barakatnya dari Allah, keselamatan dari Allah. Dan mudah-mudahan salam dan salawat sejahtera kita ucapkan pujian-pujian kepada Nabi baginda Nabi Syafi' Musyafa' Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya kesemuanya, agar kita mendapatkan balasan-balasan rahmat dari Allah, mendapatkan balasan syafaat kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kedatangan kita yang pada hadir di tempat ini diampuni dosa-dosanya, diampuni juga dosa kedua orang tua kita, keluarga kita yang meninggal maupun yang hidup, yang terikat, terkait dan terlibat kepada kita, agar Allah Ta'ala juga memberikan ampunan kepada mereka. Mereka ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Mereka yang belum dapat petunjuk, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Dan barang yang diingkar, mudah-mudahan tobat kepada Allah. Para hadirin, mudah-mudahan rezeki juga, agar hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah. Mudah segala urusannya, kullu sahal. Amin. Para hadirin hadirat Jamil Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang kami muliakan, dalam hal ini kita melanjutkan satu pelajaran mengambil dari satu kitab Manhaj Dakwah, yaitu halaman 99, yang mana sebelumnya waqala Fudail bin Iyad radhiyallahu an, qira'atu ayati min kitabillahi ta'ala wal amal bi ahabu ila min an ukhtamal Qur'an al-famarah wa idkhalul syurur alal mu'min wa qadai hajati ahabu ilayya min ibadati umrati kulli wa tarkud dunya wa rabduha ahabu ila min abdullah min abadullah bi ibadati ahli samawati wal ard wa tarku dafik min haramin ahabu ilayya min mi'ati hajati min malin halalin. Yang mana Fudail bin Iyad meriwayatkan dalam satu hadis yang artinya membaca ayat satu ayat dari Al-Quran lalu dikerjakan lebih baik bagiku daripada khatam Quran 1000 kali, dan menyenangkan hati seorang mukmin serta menyampaikan hajatnya lebih baik bagiku daripada ibadah seumur hidup, dan menolak dunia, artinya zuhud, bukan benci. Menolak dunia serta mengabaikannya lebih baik bagiku daripada ibadah sebanyak ibadah langit dan bumi, dan meninggalkan sekepal atau segenggam barang yang haram, makanan yang haram, lebih baik bagiku daripada 100 kali haji dengan yang halal. Ini perbandingannya. Aksaru manzi'u min gal al-iman dzulmun ibad. Nabi rawah Abu Bakar al-Wara qal aksaru ma yanzi'u min al-gal al-imana dzulmul ibad. Kebanyakan yang menyebabkan tercabutnya iman dari itu
ialah berbuat aniaya terhadap manusia. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, berbicara tentang maqalah Quran, riwayat dan hadis yang perlu kita perhatikan. Dari pertama adalah mempelajari, membaca satu ayat dalam Al-Quran, itu bandingannya dengan orang 1000 kali khatam Quran satu hari. Allah lebih cinta kepada orang satu ayat yang mengamalkan. Tadi sore saya membicarakan, kebetulan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana mencapai makom ingin menjadi aulia Allah, bagaimana ingin menjadi kekasihnya Allah, Habibullah. Pertanyaan yang sedikit tapi berat menjawab. Perlu santri, para murid, laki-laki maupun perempuan, meletakkan sesuatu menjadi orang yang saleh. Ini tidak semudah seperti orang mengambil buah atau belanja. Ilmu itu tidak semudah yang dikatakan. Ilmu bukan sholat, ilmu bukan zikir, ilmu bukan hafal, tapi ilmu meletakkan taat hati Allah pada Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa kullu jawarih, seluruh tubuhnya, wa kullu dhairih, wa kullu batini, jadi batinnya dan dohirnya seluruhnya taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Tidak semudah untuk berzikir dan sholat jadi wali. Ini saya jawab yang tanya itu. Kalau kita berbicara tentang keyakinan, keyakinan dari Allah, bukan manusia yakin. Saya yakin itu bukan manusia yang bicara. Kita kembali membuka alwah, lembaran-lembaran. Yang pertama, bagaimana para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu ujian yang berat-berat kecuali ditimpakan, diberikan kepada nabi dan rasul-rasul. Kalau kita berbicara masalah ujian yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi ujian, Nabi Musa ujian, Nabi Daud ujian, Nabi Nuh, Nabi Isa. Dan tidak mungkin itu kita bisa menerima ujian itu. Pasti bunuh diri karena putus asa. Beratnya amanat yang dipikul, yang dibebankan kepada orang-orang yang dikasih, sampai ujian yang berat-berat itu ditimpakan kepada para ulama dan aulia-aulia sholihin. Kalau kita ujian gak punya duit satu hari, bingung itu saja. Bagaimana caranya cari makan, bagaimana cari pekerjaan, itu saja bingungnya. Kalau punya utang, bagaimana cara melunasi, ya.
Tapi aulia illah itu tidak seperti itu. Direkrut, dikuasai, digenggam, dididik, diawasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai bahwa itu adalah petunjuk dari Allah, maka kita kembali kepada yang sudah ada, wali yang sudah ada. Mulai yang kita baca tadi itu karangan dari Syekh Muhammad Al-Azhar, itu Al-Arifillah Qutbiyah Al-Qutub. Kita sudah susah mengikuti. Kemudian kita melihat yang mengarang Maulid Situdurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dari Hadramaut hijrah ke kota Mekah, enggak mempunyai uang, tidak memiliki uang, bersama dua putranya. Muhammad dan Alwi. Habib Muhammad dan bagaimana dalam kehidupan yang keras, tidak memiliki rumah, nggak memiliki pekerjaan, nggak memiliki kemampuan, hijrah. Kalau kita pergi ke Malang, kita ke Jakarta pakai ongkos nggak? Kalau kita mau ke Jakarta, mau jalan kaki nggak? Nggak sanggup. Beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari Hadramaut itu ribuan kilometer untuk jalan di padang pasir gelap lapar, ya, baru mendapatkan Situdurar. Yang kita tinggal baca ngantuk-ngantuk, ya, yang baca pun ngantuk-ngantuk, yang ngarang mencicil, yang baca aja ngantuk, bagaimana ngarang? Sudah, jangan bicara tentang aulia, karena aulia ini Habib Soleh bin Muhsin Tanggul 8 tahun terkukuk di kamar, sumpah, gak ngomong sama istrinya, gak ngomong sama anaknya, gak kerja, ya. Ada makan syukur alhamdulillah, gak makan sabar. 8 tahun sampai kira-kira 2 hari 2 malam di kamar gak makan, kira-kira gimana? Hah? Yang sudah makan banyak aja masih kena lever, betul? Yang sudah makan banyak masih kena stroke, yang makan banyak masih kena mah, yang makan banyak masih kena darah tinggi. Ini kalau nggak makan lagi bagaimana? Makan yang nggak teratur secara medis, dilihat ilmu kedokteran, pasti sakit dan mati. 8 tahun. Jadi siapa yang ingin jadi wali, angkat tangan. Angkat. Nggak usah 8 tahun. Saya masukkan kamu di kamar 40 hari 40 malam, menang kira-kira menit dari pocongan. Ya, jadi jangan membicarakan ilmu, jadi minimal itu disebut khilwah, kholwah, uzlah, menyendiri.
Kira-kira sampai kalau satu hari satu malam nggak ngomong sama orang, kira-kira gimana? Kira-kira. Padahal sudah puasa bulan Ramadan, tapi jinge cepret. Biasanya orang lapar kan nggak mau ngomong ya. Ini Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Baiklah, kalau kita berbicara masalah aulia terlalu jauh kita, apalagi bicara sahabat, bicara Rasulullah SAW, nggak bisa dibayangkan. Nabi bukan puasa lapar saja, tapi Nabi sampai laparnya batu 7 diikat di perutnya saking laparnya. Tentu kita tanya, Nabi gak punya dosa, Nabi sudah dimuliakan Allah, kok masih dijepit perutnya? Yang sudah dijamin surga masih berat menahan lapar dan dahaga. Ya. Kita yang belum tahu surga atau neraka, mangane tenang-tenang saja. Masya Allah, luar biasa, lebih dari Nabi Muhammad SAW. Malu apa enggak? Termasuk saya nggak punya malu. Kalau sampai nggak ngomong malu, berarti berarti saya yang saya punya malu. Mudah-mudahan mulai nanti dicoba pakai batu 1 diganjel perutnya ya. Lumayan 1 bulan itu bisa utuh uang belanja. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, ini berbicara tentang ayat yang berkenaan dan menyambung hubungan dengan manusia, dan tidak akan tersambung ayat itu sama manusia selama manusia itu tidak mensucikan dirinya, tidak membersihkan pikirannya, tidak menginginkannya, dan tidak meyakinkan pada dirinya bahwa ayat itu adalah mukjizat. Sekali lagi, mukjizat. Jadi yang kita baca 1 ayat itu bukan dijadikan oleh Allah itu main-main. Sekali lagi, ingat-ingat, ayat diturunkan oleh Allah bukan main-main dan bukan untuk pelengkap manusia, tapi itu jaminan sampai hari kiamat. 1 ayat. Kalau yang sudah punya kitab tafsir, ya, yang nggak punya, coba dimiliki tafsir Tajul Ayam, dibaca, itu tafsir Al-Fatihah. Kita terangkan bismillah, bagaimana alhamdulillah. Ilmu membaca. Kalau kita memahami 1 ayat itu berarti melaksanakan, meyakinkan kepada dirinya untuk mendekat kepada Allah, bekal mati. Nah, coba, ada nggak orang percaya untuk bekal mati? Ada atau tidak? Persiapkanlah Anda, hitunglah Anda, hisablah Anda sebelum Anda dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, kalau Habib Soleh 8 tahun, Habib Abu Bakar Muhammad Sekap 18 tahun. Makan nasi putih ada sama kates atau mangga, itu ikannya. Kuahnya
air putih. Saben hari makan itu. Kira-kira kalau kita makan nasi putih dengan mangga saja mau apa enggak? Saya saja nggak mau, apalagi sampean. Bentuk yang bernyawa sampai telur takut tidak dimakan. Telur. Kalau kita godok, goreng, apalagi untuk jamu. Nih, jadi kita cuman mengambil, termasuk saya minta barokahnya Habib Soleh, minta barokahnya Abu Bakar Segap Gresik. Kita semua minta barokah untuk jadi seperti beliau. Masya Allah, nggak sanggup, tidak sanggup. Itu tadi saya tanya, saya katakan kita kembali pada satu ayat. Ya, ini perbandingan satu ayat untuk mendapatkan perbandingan lebih baik daripada 1000 kali khatam Quran. Diingat-ingat, saya tidak banyak ayatnya. Yang disebut ayat 1000 dinar itu ayat 1 surat At-Tolak ayat 1 sampai 3. Ya, dibuka nanti atau di wirid kabir ada. Kalau kita berbicara Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, itu saja. Barang siapa yang takwa taat kepada Allah, dijadikan oleh Allah urusannya semua mudah. Sekali lagi, ingat-ingat satu ayat. Barang siapa yang taat dan takwa kepada Allah, maka dijadikan oleh Allah ya ja'allahu makhrajan, segala urusannya mudah, tidak ada terhalang dan terhambat, anti stres. Tulis, ingat-ingat ya, ditulis di sini atau di hati. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, stres apa enggak? Kalau stres belum takwa ya. Takwa apa enggak? Masih bingung? Berarti belum satu ayat. Mungkin sembayangnya sudah, ya, sembayangnya sudah, mujuknya gak hilang lah ini. Itu doa gak dikabulkan. Mungkin sembayangnya sudah, bicaranya bagus, haram yang dimakan nggak hilang. Kalau yang dimakan haram udah jelas gak dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala, bahkan mati diazab neraka. Mau sampai diazab neraka? Hati-hati mulutnya jangan dimasukin yang haram. Kalau orang ngedit itu termasuk haram apa halal? Haram. Bujuki wong iki kira-kira halal apa haram? Bujuki Gusti Allah halal apa haram? Satu ayat. Berarti segala sesuatu manusia ini telah terhalang semua doanya, terhalang semua urusannya. Yang menghalangi bukan Allah, tetapi perbuatan manusia. Yang dilarang terus ditubruk, dilanggar, ya. Makanya kalau dulu hol-hol itu nasinya nasi kobul, semua doanya kobul. Sekarang ini kebanyakan yang disuguhkan hol nasi tomat, toprak umat.
ya, enak nasi tomat itu. Paham? Mudah-mudahan habis tobat jangan kata Nabi SAW, pagi hari wirid sembahyang duha fajar terus nangis duhur asar maghrib isya sampai isya bujuk pisan tok si tetap bujuk kamu lagi bujuk amblas. Jadi mulai subuh sampai isya itu amblas. Masya Allah, syaiton bin iblis bin mal'un bin jahanam itu kalau ngoda orang wis tanya kok gak bujuk gak bati loh. Masya. Nah ini siang hari beriman, malam hari kafir maneh. Masya Allah. Jangan turu mau tidur ini bisa kafir. Coba gimana kafir? Saya nggak bisa tidur nih gak nonton sinetron. Masya. Loh itu saya, bukan sampai. Kalau sampai nggak senang sinetron, saya mau tidur, setel ini film sinetron. Makin malam makin seru filmnya, Masya. Makin mencicil. Nah, karena memang dibuat oleh setan begitu. Tapi disuruh sholat 2 rakaat hajat, suruh sholat 2 rakaat tahajud, kira-kira milih sinetron apa tahajud? Ayo ngaku, milih sinetron atau bal-balan atau tahajud? Milih bal-balan. Nah ini satu ayat belum, mamaya takilah ya jala mahraja. Ini ayat untuk kita semua ya. Allah turunkan untuk Nabi SAW, barang siapa yang takwa kepada Allah, kujadikan mereka urusannya gampang, urusannya mudah. Paham? Ya kan? Nggak perlu repot cari rezeki. Coba cari jodoh nggak repot, cari rezeki nggak repot, beli rumah nggak repot, beli mobil nggak repot. Ayo percaya Anda? Nggak repot. Kenapa? Ya jalan makhrajan. Ya mobil plastik, rumah plastik. Ya, lusinan sanggup. Bukan satu lagi. Ya mudah-mudahan kita takwa betul, insya Allah mudah urusannya. Jadi jangan bingung-bingung Bu, anakku sumur turun judul di rumah, ya Allah ya Allah. Nah sing anak tenang-tenang itu, ibu kok bingung sih? Sing rabi aku gitu. Ya wong tua nih sing bingung. Dilamar sampai kok Masya Allah ganteng nih, Masya Allah punya mobil, datang ngelamar. Ini mantu saya, karune copet. Engkau sing teko klunuk-klunuk kopiah putih mikir hadra ngono. Wis anakku dipangani opo. Paham? Selawat ya selawat, mangan sego. Paham? Bayar listrik gak bayar sholawat? Ada gak bayar listrik pakai sholawat? Mau? Bayar air pakai sholawat mau gak? Kalau mau, insya Allah negara ini makmur. Negara ini makmur.
Beli baju satu, baca Sallallahu Muhammad, susuknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata itu ada, karena nilainya salawat tidak diketahui, berarti nilainya fulus. Fulus artinya nipunya halus, ya, nipunya. Kalau perempuan yang megang pupure halus, pupune halus, nek wedok fulus. Makanya namanya duwe wedok. Duwe wedok. Lah memang duwe nek dibalik iku ayate wedok. Coba duwe balikin wedok. Makanya yang seneng duwe ini golongannya wong wedok. Dadi nek wong lanang seneng duwe berarti wong wedok. Jadi mudah-mudahan yang senang duit wong. Ayat 1, ya jalahu makhrajan, artinya Allah memberikan jalan yang mudah. Ini siji saja golek ono, gak usah 1000 dinar. Itu berarti 3 bagian 300 dinar. Ya jalahu makhrajan ayat 300 dinar. Yang 300 dinar di mana? Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Wis ojo mikir iku dukur pangkati, iku dukur pangkati. Sing dodolan sampai merewer penceng-penceng lho, ya, sampai ngamuk kok gak sing tuku sih. Iku dia kenangan, bukan termasuk rezeki yang disangka. Kalau rezeki disangka, diem. Coba sampai di rumah, saya mau minta nasi goreng, datang sak rombongi bisa. Sego goreng datang sak rombongi. Karo di SMS Pak, sak rombongi. Lebih keramat dari Sunan. Sak rombongi teko, tak pikir keramat, tak di SMS. Aku jadi selamatan di rumah, tak sampai di rumah. Jadi wali dulu kalah sama wali sekarang. Kenapa? Keramatnya lebih keramat sekarang. Zaman Sunan Derajat, Sunan Sendang, kalau diketek gini langsung buah kelapa turun. Kata Sunan Sendang, jangan terlalu capek itu, sampai dingkul berumpuk dipetik buah kelapa. Itu keramatnya wali dulu. Kemudian tak, kata Sunan Sendang, nggak bisa terlalu susah, bungkuk itu sakit nanti punggungnya, diginikan langsung putus yang namanya kelapa, turun kalem plak, malaikat 1 biji, ya Allah. Nah sekarang nggak kelihatan pohon kelapa kan, monokromo buburan di SMS tuh satet kelompok. Masya Allah. Cuman kirim kelapa 1 ton, kasih tuh mana? Ini keramat tunggal namanya. Keramat dan ditunggal ini ya. Makanya itu kita keyakinan sudah mulai kurang kalau orang sudah berpikir mulai akal-akalan. Jadi hidup ini jangan akal-akalan. Jadi gunakan yang pertama, wa baitakillah ya jal makhrajan wa yarzuq min haitsu tasib. Wa yarzuq ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai ilmu yakin. Jadi kalau kita ini nggak mungkin mempunyai rezeki yang nggak disangka-sangka. Disongko gak teko, opo mana sih gak disongko-songko, ya betul. Jadi jangan ngelayu ya. Riwirikan. Nanti kalau baca Innahu min Sulaiman ya fataya rojak sajadah metu duwe prowo gitu. Ya masih benjut gak ngarah metu duwe. Nah, ini artinya tidak kerja ya. Jadi harus masuk malas-malas. Nah, kalau yang malas gampang, tiap hari
kamu sholawatan pasti oleh duit, pasti oleh wes lah. Nah gitu, cari order. Oh, sholawat kok boleh tanggapan. Mudah-mudahan ya, jangan khawatir. Faya ayyuhar rajuluna satus. Nasi kayak ngono, coba balik maneh. Ojo banyak diti mosok aku suaraku sampai entek. Mosok 1.000 ya Allah, mentoloni ya. Yo mentolo temenan. Ya si mentolo iki ditangkap gelem iki. Al jannatu wa na'imuha sabtun lima yusalli wa yusallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selawian sing ngatur tangan besar kabeh selalu. Terus gak apa-apa dimulai oleh Allahumma lama-lama baik. Ya, itu memang orang-orang akhirat itu kudu walaupun benjut kate si diundang ke rasa kok ya wis budaya urunan pabrimu. Kalau si budal itu sandal hilang ya. Terus urunan sandal hilang ya Allah. Ngelongso murid ya. Kita dungakno. Mudah-mudahan bisa tuku motor kabeh. Bisa tuku motor kabeh, masuk elek-elek gak apa-apa. Jadi asal saya budal dewe-dewe. Wong wah. Saya aku sih wong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gledekan. Nah, mudah-mudahan enggak. Amin. Harus yakin. Ini ngomong satu ayat. Tidak usah 30 ayat. Gledekan ngomong. Paham? Supaya hati gembira. Bisa dibaca ya hanana. Coba artinya tadi ada kan ya hanana, gembira walaupun naik geledekan. Hebat. Kudungan putih ngatek kabeh. Oh ini betul-betul majelis taklim al-munawwar. Insya Allah pasti dijamin surga. Dijamin asal mulai geledekan. Ya, mudah-mudahan ini satu ayat ya ja'allahu makhrajan. Allah Ta'ala memudahkan urusannya, bahkan tidak akan diberikan beban yang berat-berat ya, asal takwa kepada Allah, dohir wal batin. Ya, yang bikin kau gak kabul itu makanan haram. Yang kedua ngomongin bujuk. Yang kedua, ketiga ingkar janji, amanat, khianat. Yang keempat nggak ikhlas. Nah, jadi kalau mau kabul doanya harus ikhlas. Ngaji ikhlas. Diundang orang ikhlas. Diberi ikhlas. Nggak diberi jaluk. Jadi nyari orang-orang yang nagih itu ada premannya, tahu nggak? Salah satu juga bagi satu, berarti kali pasti diomai. Lewat bui gelibet, nggak boleh. Udah cukup mas ya, syukur alhamdulillah sudah ada pengajian bulat ya. Amplop itu kamu tuh biasa. Alhamdulillah, mulai dengan kau no.
paling mencucu. Bos mau omong. Gua kok bercukup. Ya mudah-mudahan itu semua ya ngaji kelas enggak? Nah, seneng Gusti Allah seneng ya, malaikat seneng, Rasulullah seneng, rezeki seneng. Coba asal kamu memang tidak gampang, itu harus megang ayat wa may yattaqillah yaj'al makhrajan. Saya yakin Allah yang balas, saya yakin Allah Ta'ala yang menunaikan, memberikan hajat, bukan manusia yang menjamin aku, tapi Allah Rabbul Alamin. Yaj'al lahu, kalau Allah Ta'ala bicara yaj'al ini artinya tak jadikan, ku jadikan, ku berikan untuk segala kemudahan untuk jalan keluar kemana-mana. Amin. Nah, jangan yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah, ini khusus orang khusus ya. Tahu orang khusus diam di rumah, ada assalamualaikum, bawa desa kresek. Nah, itu orang khusus. Coba melo ya. Makanya kalau saya dikasih uang ketepuk melirik kabeh gue naik jadi kursi yo, masya Allah, masya Allah. Budak rokokan ini, mulai ketemu. Wah, aku nyambut kain, penceng-penceng. Ya, nggak dikasih-kasih itu tidak boleh diikuti. Itu namanya adalah makom. Mayarzuq min haitsu la yahtasib. Ini tingkat. Kalau tingkat yang ketiga, wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, pasrah. Itu wali-wali kutub dari mulai Nabi SAW ya, tawakalnya ini sudah dari Nabi, sahabat, tabi'in sampai aulia, kutub ini tawakalnya kuat. Jadi bukan lagi dia menunggu rezeki layak tasib. Nanti batu dipegang jadi emas. Masa ditunjuk ya seperti senang bola, nunjuk buat cuit jadi emas. Nah, itu tawakal, itu susah gitu ya. Itu jangan kamu mikir kok saya sudah tawakal kok nggak dijamin-jamin. Tawakal itu tokondi. Itu ayat yang ketiga. Jadi kita hanya berpegang untuk kita semua cari ayat yang satu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nanti ditingkatkan takwanya baru mendapatkan rezeki yang nggak disangka. Sampai terakhir bisa mencapai makom dari wali-wali kutub, yaitu wa may tawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Nah, itu wali-wali kutub. Jadi kita ini nggak bisa tawakal seperti itu. Ya, kita kembali kepada satu ayat ya jalur makhrajan, asal kita betul takwa gimana Allah Ta'ala membukakan semuanya gampang, mudah urusannya dan mudah semua urusannya, semua hajatnya, pekerjaannya pun tidak ragu-ragu ya. Jangan mengerjakan pekerjaan yang ragu-ragu, itu hukumnya sudah nyemplung barang yang haram. Jadi kalau kamu kerja jangan ragu. Subhat, barang siapa yang was-was mengerjakan sesuatu itu terjerumus dalam yang haram. Jadi kalau mengerjakan apa-apa jangan ragu-ragu. Pas Allah Ta'ala kasih rezeki sama saya, Allah Ta'ala kasih kebaikan sama saya, dengan usaha ini, dengan kerja ini, insya Allah Allah Ta'ala ngijabahi. Nah, begitu. Jadi jangan berpikir yang lain-lain, yakin ya, tapi jangan nafsu. Nah, ini kerja kebanyakan nafsu. Payu situ pengen loro telu wakil kuraan 30. Nah, ini bulat nih. Jadi kulaan ojo akeh. Dodol bakso yo ngono. Wis seru bakso iki
Lakune 30 biji, gawe 300. Gua blok dipangan diri. Paham? Jadi ya. Kopi. Ojo sak blek. Cukup sak toples. Nah. Habis beli lagi. Nah, gitu. Pokoknya yang dijual itu jangan nafsu dulu. Nanti besar-besar sendiri. Mentah-mentah yang datang 50 orang pesen kopi. Wah, mana aku tuh kurang black. Rompet kopi. Nanti utang bisa. Wah, akhirnya aku bayar itu. Besoknya datang kayak wong luru. Mas, saya kati kocok di mana jadi lagi. Ya apa teko kati sugi kopi repot disuguhi dagang. Ya wis halas. Terus noai bedino bangkrut. Jadi kalau ada teman-teman jamaah ke warung kita, mas sepurona jamaah itu yang dari pengajian, oke ini warung mas. Nah, sosial ya sosial, nyambut gawe, paham ya? Enakan bedino dulu. Apa mas ya, gedane situ, bedane kan? Oh, cari ke sini, konco sohib gitu. Tapi buat yang nomornya mati ya. Nah, ini namanya sampai gak ikhlas. Tadi terang-terangan aja sama teman dan sahabat, mas ini warung ya. Jadi kalau sama namu di rumah, kalau di sini aku cocolan mas. Jadi kon kucing medite. Gurumu kan sudah ngajarkan kita harus bersedekah. Kami ini kan pokoknya murid-murid kita ini ngeterang hukum ngawur kan. Kok tambah kan kok coklatin ngono wis mbok pakai kopi ini paham bu? Jadi sedekah tetap sedekah tapi tempatnya ada ya. Buktikan wama ya takilah ya jalahu. Jadi bagaimana kita diberikan kemudahan oleh Allah, urusan mudah, ini mudah, semua mudah ya, itu namanya takwa. Sampai betul-betul merasakan ya Allah, padahal aku gak jaluk kok dikei rezeki gak sing disongko-songko. Amin. Iya lah, sama tahu kamu diem-diem di rumah-rumah, saya lihat kamu ini kok susah, ini ada mobil tak kasih ke kamu ya. Amin. Seneng gak kira-kira? Seneng. Colongan. Masya Allah. Ngomongin mesin terus tambah kayak colong. Maka dari situ mudah-mudahan kita semuanya Allah Ta'ala memberikan yang kamu mampu memikulnya. Paham ya? Jadi kalau sekarang dikasih mobil nanti bayari pajak ya susah ya. Jadi kalau kamu dikasih gerobak insya Allah gak kena pajak ya. Mudah-mudahan semua apa yang diberi sesuai dengan ukurannya. Mudah-mudahan kita bisa meningkat usaha rezekinya karena Allah ya. Aja dilupakan sholat duha. Nah itu untuk kita rezeki ya. Sholat fajar jangan tinggalkan, itu rezeki ya. Saya sudah katanya jadi ini gak berani meninggalkan sholat fajar, takut gak dikasih rezeki loh. Coba saya sendiri takut kalau gak dikasih rezeki, percaya atau enggak? Nah, kalau kamu tambah takut. Jadi kalau saya takut, ya Allah gimana nih tanggal muda ya Allah, astagfirullah, listrik saat ini ya Allah, ya bayangkan tanggapan gak ono ya Allah. Yes, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan rezeki kita ya, dimudahkan semua urusan kita. Pegang itu dibaca di ayat Al-Kabir kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib
Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Jadi kalau ditolak dengan kekuasaan Allah, maka manusia itu diberikan 3 bagian, tergantung kita nomor 1, nomor 2, nomor 3, tergantung kemampuan dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan 1 ayat ini lebih utama daripada 1000 daripada khatam Quran. Meninggalkan 1 segempal atau segenggam barang yang haram itu lebih baik daripada langit dan bumi, kata menurut daripada sama tadi Iya Fudel bin Iyad. Ya, mudah-mudahan di situ kita sama-sama bisa merasakan, bisa menikmati, bisa menghayati, makin semangat untuk baca selawat, makin semangat dengan undangan, makin semangat dengan memuji Rasulullah, semakin semangat Allah pun semangat memberikan kemudahan pada kita. Amin. Kalau kita malas, kita kendor, Allah pun kendor, malaikat kendor untuk memberikan jaminan-jaminan itu kepada kita. Karena kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak yakin, ya. Jadi kalau selawat itu cepat berangkat, punya duit gak punya duit berangkat. Nah, berarti yang gak punya duit gampang, nono, enak istilah. Dagel ditunuti gandolono. Nah, gak ada alasannya macam-macam ya. Insya Allah semuanya jadi barokah. Jadi barokah. Kalau gak barokah, berarti kamu tidak niat untuk membaca selawat, ya. Dibalas sama Allah, bahkan Allah Ta'ala akan memberikan 1 keistimewaan, nikmat-nikmat yang besar yang tidak dimiliki dari orang-orang yang lain. Bahkan meninggalkan barang yang haram itu lebih baik daripada 100 kali naik haji dengan yang halal. Artinya pahalanya lebih dari 100 haji yang halal. Ini yang haram ini soalnya. Kenapa demikian? Karena yang tidak mengabulkan doa ini yang haram itu. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang thayyib, ya, yang bagus dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa merasakan nikmat rezeki itu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana taqabbal